Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kolak, kuliah online ala kadarnya. Hari ini Ramadan yang keempat. Gimana kabar puasanya? Semakin hari semoga semakin nikmat ya. Alhamdulillah saya baru saja selesai tadarusan. Dan seperti biasa saya akan coba untuk mengambil satu ayat favorit, satu hadis. Terus saya akan coba hubungkan dengan mata kuliah dan materi-materi yang saya ajarkan. Kemarin di hari ketiga kita bahas surat Ali Imran ayat 190 dan hubungannya dengan doa rahasia. Kita belajar dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu an, yang setiap malam mendoakan 70 saudaranya tanpa sepengetahuan mereka. Di mana tema sebelumnya kita bahas bagaimana doa itu adalah variabel intervening yang jalur langit. Nah, hari ini di puasa hari keempat, tema besarnya kita akan coba bahas tentang validitas internal dan amanah akademik. Dan kisah inspiratifnya tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah kisah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Al-Amin, si paling dipercaya, bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Yuk kita mulai. Nah, hari ini ayat favorit saya adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ayat ini luar biasa. Ia berbicara tentang dua hal besar. Apa saja? Yang pertama adalah amanah, dan yang kedua adalah keadilan. Dua fondasi yang tanpanya sebuah peradaban akan runtuh. Dalam tafsir, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah. Beliau meminta Utsman bin Tolha, penjaga kunci Ka'bah, untuk menyerahkan kunci. Tapi kemudian beliau mengembalikannya dan bersabda, ambillah, ini untuk selamanya, tidak akan direbut darimu kecuali oleh orang zalim. Rasulullah mengajarkan amanah harus dikembalikan kepada pemiliknya meskipun mereka belum beriman. Ini adalah integritas tingkat tinggi. Dalam dunia akademik, ayat ini adalah konstitusi etika penelitian. Mari kita lihat koneksinya. Namun sebelum itu, saya akan coba pilih salah satu hadis yang menjadi favorit. Hadis ini cukup terkenal, ya, yang membahas tentang ciri-ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga. Satu, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia ingkari, dan jika ia dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sesungguhnya adalah early warning system bagi setiap muslim. Tiga ciri ini bukan hanya tentang nifaq dalam iman, tapi juga tentang karakter. Imam Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa tercelanya sifat dusta, ingkar janji, dan khianat. Ketiganya adalah induk dari segala keburukan dalam interaksi sosial. Sekarang mari kita bawa ke dunia akademik. Dalam penelitian, ketiga ciri ini adalah dosa besar. Yang pertama, dusta. Ini terkait dengan manipulasi data,
fabrikasi hasil, hingga plagiarisme. Yang kedua, ingkar janji. Di antaranya tidak menjalankan proposal sesuai komitmen, melanggar etika riset. Dan yang ketiga, khianat. Di antaranya menyalahgunakan kepercayaan dari reviewer ataupun mungkin menyembunyikan konflik kepentingan. Seorang peneliti yang memiliki ketiga sifat ini, meskipun publikasinya banyak, pada hakikatnya adalah munafik akademik. Ia dianggap berilmu, tapi karakternya bobrok. Ayat tadi menyuruh kita menunaikan amanah. Hadis ini memperingatkan konsekuensi jika tidak. Apa itu? Maka kita masuk dalam golongan yang tercela. Berbicara tentang amanah, tidak ada tokoh yang lebih sempurna untuk dijadikan teladan selain Rasulullah Muhammad SAW. Jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Kurang lebih banyak dikisahkan, sebelum Islam datang, masyarakat Quraisy di Mekah hidup dalam kesukuan. Mereka saling berselisih, tapi ada satu hal yang mereka sepakati. Jika ingin menitipkan barang berharga, titipkanlah kepada Muhammad. Orang-orang Quraisy yang belum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mempercayakan harta mereka kepada Muhammad. Karena mereka tahu barang titipan itu akan aman, tidak akan dikhianati, tidak akan dikurangi. Bahkan ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan harus hijrah ke Madinah karena dianiaya, apa yang beliau lakukan? Di tengah malam ketika rumahnya dikepung oleh orang-orang Quraisy yang ingin membunuhnya, beliau masih sempat berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, kembalikan semua titipan ini kepada pemiliknya, jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Subhanallah, dalam situasi genting, terancam nyawa, beliau masih ingat amanah. Ini adalah integritas level tertinggi. Ada juga kisah yang lain. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah untuk meminjam sesuatu. Lalu beliau pinjamkan. Lalu orang itu datang lagi, meminjam lagi. Dan lagi sampai berkali-kali. Setiap kali beliau penuhi. Suatu hari orang itu datang lagi. Para sahabat mulai kesal. Tapi Rasulullah tetap memberinya. Lalu bersabda, sesungguhnya jika aku memiliki sesuatu, niscaya akan aku berikan kepadamu. Barang siapa yang menjaga kehormatan, Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Beliau tidak pernah menagih, tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, karena beliau adalah Al-Amin, yang dipercaya dan yang mempercayai orang lain dengan kebaikan. Pelajaran buat kita sebagai akademisi, satu, reputasi dibangun lama, tapi bisa runtuh dalam sekejap. Gelar Al-Amin tidak didapat dalam sehari. Ia hasil dari konsistensi bertahun-tahun. Yang kedua, amanah adalah fondasi keilmuan. Tanpa amanah, ilmu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jaga amanah meskipun itu sangat kecil. Rasulullah menjaga titipan orang musyrik meskipun mereka akan membunuhnya. Kita baru titipan data penelitian saja, kadang lupa sumbernya. Yang keempat, integritas tidak kenal situasi. Dalam kondisi aman ataupun terancam, dalam kondisi diuntungkan ataupun dirugikan, amanah, integritas harus tetap dijaga. Nah, teman-teman sekalian, di kelas metodologi penelitian sosial kita akan sering bahas konsep validitas internal. Apa itu validitas internal? Validitas internal adalah sejauh mana sebuah penelitian benar-benar mengukur apa yang diukur. Ia adalah kejujuran penelitian. Apakah kesimpulan yang diambil benar-benar berasal dari data atau hasil manipulasi? Nah, ada beberapa ancaman terhadap validitas internal. Di antaranya histori sejarah, kejadian di luar yang mempengaruhi hasil, ada juga maturations, perubahan subjek selama penelitian, ada testing, efek dari pengukuran berulang,
instrumentasi, perubahan alat ukur, ada juga selection bias dalam memilih sampel, mortality, subjek yang drop out, dan tentu saja yang paling berbahaya, data manipulations oleh peneliti itu sendiri. Nah, amanah adalah penjaga validitas internal. Seorang peneliti yang amanah akan satu, melaporkan data apa adanya meskipun tidak signifikan. Kedua, mencantumkan sumber dengan benar meskipun dari penulis yang tidak populer. Ketiga, mengakui keterbatasan penelitian meskipun itu akan melemahkan argumen. Dan yang terakhir, tidak memanipulasi data demi publikasi. Ayat An-Nisa yang ke-58 mengingatkan, amanah harus disampaikan kepada yang berhak. Dalam penelitian kurang lebih yang berhak adalah kebenaran yang ilmiah, masyarakat akademik, para pembaca publikasi kita, dan tentu saja Allah yang Maha Melihat. Hadis tentang tanda munafik menjadi checklist bagi peneliti. Apakah saya jujur dalam melaporkan data? Jangan dusta. Apakah saya menjalankan proposal sesuai komitmen? Jangan ingkar janji. Apakah saya menjaga kepercayaan reviewer, pembaca? Jangan khianat. Rasulullah SAW dengan gelarnya Al-Amin mengajarkan, jagalah amanah meskipun kepada orang yang akan membunuhmu. Sebagai peneliti, kita harus menjaga amanah meskipun hasil penelitian tidak sesuai harapan, meskipun publikasi ditolak, meskipun tidak ada yang mengawasi. Karena yang Maha mengawasi selalu ada. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, itu dia catatan Ramadan hari keempat dari saya. Hari ini kita belajar ayat ke-58 surat An-Nisa tentang amanah dan keadilan. Hadis tanda munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat. Kisah itu saja kisah Rasulullah Muhammad SAW yang bergerak Al-Amin, si paling percaya yang menjaga titipan musuhnya. Dan koneksi terhadap materi perkuliahan kita, apa itu? Validitas internal dalam penelitian dan bagaimana amanah menjaganya. Insya Allah besok kita akan lanjut ya, di hari kelima. Temanya apa? Seperti biasa, nantikan esok hari. Namun sambil menunggu pembahasan tema selanjutnya, jangan lupa 1. Tadarusnya istiqomah, refleksinya diperdalam, bahagianya dirasakan. Dan sebagai akademisi, mari jaga amanah karena Allah Maha Melihat. Saya Ki Ulum, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.